itu kurang lebih 83 tahun lebih kita beribadah. Saya tanya, Tuhan pernah nggak beribadah 100 tahun? Jangankan 1000 tahun, 100 tahun nggak boleh, nggak pernah. Jangankan 100 tahun, 24 jam saja ada nggak yang pernah? Sujud aja 24 jam. Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau orang sujud terus, ujung-ujungnya dibangunin meninggal, ada. Di Indonesia itu ada. Dibangunin, sementara sujud meninggal. Banyak kejadian. Nah itu saya ingatkan, ya, amalan-amalan kita itu yang kita biasakan itu biasanya orang meninggal seperti itu. Ya, kalau kita terbiasa sholat sujud lama-lama, biasanya kita sujud meninggal, meninggal dalam keadaan sujud itu baik. Ada juga orang kerjanya main perempuan saja, dia meninggal sementara berzina. Alhamdulillah. Di Indo kemarin ada yang ceramah duhur, sementara ceramah duhur meninggal. Ada juga sementara ceramah asar meninggal. Mudah-mudahan tidak ada sementara ceramah tarawih meninggal. Takut juga. Cuma saya ingin beri tips, saya ingin beri ilmu. Sering kita dengar makana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sering dengar kan? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Pertanyaannya tidak semudah itu. Banyak orang yang tahu dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu pasti masuk surga. Banyak orang tahu, tetapi ketika dia sakarat dia tidak bisa ngomong apa-apa. Ngomong saja begitu. Saya ingin beri tips bagaimana supaya kita mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Bagaimana caranya? Ulama tasawuf kita mengajarkan kalau kau ingin mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah, biasakan latihan baca la ilaha illallah kalimat terakhir sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu an-naum akhul maut kata Rasulullah. Tidur itu saudaranya mati. Makanya ketika sebelum tidur doanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Mungkin ada macam itu doa makan. Ya, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya? Dengan nama Allah saya bangun dan tidur. Apa? Saya hidup dan mati. Ahya wa amut. Bukan bangun dan tidur. Tapi Nabi mengajarkan doanya hidup dan mati. Ketika bangun tidur apa doanya? Bangun tidur apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Hidup dan mati, bukan bangun dan tidur. Oleh karena Rasulullah memberikan informasi bahwa tidur itu sebenarnya mati kecil, saudaranya mati. Maka kalau kau ingin mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat sebelum mati betul-betulan, biasakan baca la ilaha illallah akhir kalimat baru tidur. La ilaha illallah biar sekali saja. La ilaha illallah baru tidur. Atau mau baca doa sebelum tidur, baca dulu doa. Ulama kita mengajarkan dalam kitab Kasyifatus Sajak mengatakan sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Keutamaannya apa? Pertama, Allah akan menjauhkan dari sihir. Kalau ada yang mau sihir kita malam itu, dia balik. Yang kedua, Allah akan menjaga harta kita. Yang ketiga, Allah akan menjauhkan dari mati mendadak. Itu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kita baca la ilaha illallah biar sekali baru tidur. Jangan baca la ilaha illallah la ilaha terus sampai tidur, jangan. Takutnya nanti terakhir la ilaha baru tertidur. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Bisa mati kafir. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Makanya tuan-tuan, puan-puan ya, yang sudah tua-tua, perbanyak baca Allahumma ya Allah bi husnul khatimah. Minta banyak-banyak husnul khatimah. Kenapa? Kita yang muda ini masih dua kemungkinan. Boleh saja mati muda,
boleh juga mati tua. Tapi kalau sudah tua, tuan-tuan sudah melewati masa muda, berarti masa tua lagi. Ya. Semua kita akan mati. Ya. Tuan-tuan dulu, ustaz belakangan, atau sebaliknya, ustaz belakangan, tuan-tuan dulu. Ya. Sama aja. Kan itu ada lagunya itu viral itu di Indonesia kan, orang kaya mati. Pernah dengar? Coba, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, pak imam mati. ustaz. Oh ya dulu, semuanya kita akan mati. Oleh karena itu kita perbaiki ibadah kita selama bulan suci Ramadan, utamanya ya, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan itu perbanyak sedekah. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Ya, baca Quran, adik-adik baca Quran. Biasa orang kalaupun tidak pernah baca Quran di luar bulan suci Ramadan, usahakan bulan suci Ramadan ini mengaji, khatamkan Quran. Karena bulan suci Ramadan ini kata Nabi kita Muhammad SAW, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wa la nun harfun wa mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka Allah akan melipat gandakan 10. Alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf dan 30 pahala. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita satu juz, satu halaman saja itu, satu halaman itu antara 500 sampai 600 huruf. Coba kali, kalau 500 kali 10 pahala berarti 5.000 pahala. Itu satu halaman. Bagaimana kalau Tuhan membaca sejuz dalam sehari? Bagaimana kalau Tuhan menghatamkan Quran? Bahkan Imam Syafi'i dalam sehari itu beliau menghatamkan 2 kali dalam sehari. 2 kali sehari khatam 30 juz. Subhanallah. Oleh karena itu baca Quran. Ibu, bintang nyanyi, Bu. Bisa nyanyi? Bisa. Tes ya. Sambung. Di situ tuan-tuan bisa tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, boleh lah. Tuan, sambung tuan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dari sebenarnya. Malu. Oh, malu. Tahu sama itu. Bagus alasannya malu. Coba dengar ibu. Sambung. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh lah kita. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallah. Oh, malu lagi, malu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Quran. Ya. Anak-anak kita perlu saya kasih bagi tahu ya. Alhamdulillah saya di Indonesia saya punya pondok pesantren yang santrinya itu kurang lebih 200 ya. Pondok pesantren saya dirikan sendiri. Alhamdulillah anak-anak yang masuk itu berbagai daerah. Kenapa saya dirikan pesantren? Karena saya ingin generasi-generasi anak-anak kecil seperti ini bisa semua ngaji. Pernah saya pergi ceramah, pas tiba-tiba waktu maghrib, pas maghrib, yang imam itu karena tidak ada yang mau imam, saya juga tidak mau maju, bukan kampung saya, didorong, kamu aja lah. Ternyata yang didorong itu ada orang gendut kayak saya. Ternyata bencong, begini tangannya, tahu bencong Pak? Begini tangannya, dia balik begini, dia luruskan sana, kayaknya bencong. Nampak sedikit. Ya bencong. Kalau takbir Allah Akbar. Coba. Itu kalau salah. Kalau tidak ada penerus, tidak ada imam satu, imam dua, itu bahaya. Ya.
karena itu mestinya dalam masjid itu ada imam satu, imam dua. Imam satu tidak ada imam dua. Imam dua tidak ada imam tiga. Kalau di Indo itu kadang-kadang imamnya cuma satu aja, itu pun sudah tua sekali. Giginya cuma satu. Menyebut huruf sa itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak bisa sebut huruf sa karena giginya cuma satu. Oleh karena itu, ya, perbaiki generasi kita, anak-anak kita. Kalau anak kita sudah terlanjur besar, usahakan cucu-cucu kita lah yang hafal Quran. Rugi Pak kalau punya 5 anak atau 10 anak tidak ada hafal Quran. Mestinya kalau punya 5 anak, mesti minimal satu saja yang hafal Quran. Itu sudah lumayan. Tak usah semua. Alangkah ruginya kalau misalkan semua dunia saja dicari. Kita meninggal, siapa yang membacakan Quran? Kita meninggal, tidak ada yang membacakan doa. Banyak anak sekarang, jangankan mendoakan kita, orang tua yang sudah di kuburan, mendoakan dirinya saja dia tidak tahu. Dia tidak tahu baca doa sendiri. Coba bayangkan. Makanya kalau kita punya anak hafal Quran, makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mempunyai anak yang hafal Quran itu, insya Allah segala sesuatu yang dilakukan anaknya itu automatically mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Coba bayangkan, setiap hari anak kita di pondok mengaji satu juz, dia mendapatkan pahala ratusan ribu pahala setiap hari. Itu otomatis mengalir kepada kedua orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim, kenapa otomatis mengalir pahalanya ke orang tuanya? Tanpa dia menyebut, untuk orang tua saya Al-Fatihah, untuk orang tua saya hadiahkan hafalan ini. Kenapa? Karena di dalam darah daging anak kita ada di anak kita. Air susu ibu ada dalam darah daging anak kita. Itulah penyebabnya kalau kita punya anak soleh yang rajin mengaji, hafal Quran, itulah sebabnya orang tua tambah terangkat derajatnya. Makanya di hari kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala ada orang tua yang didudukan di atas singgasana yang tinggi seperti raja. Dia heran, kemudian datanglah anaknya memakaikan mahkota. Dia mengatakan, "Bima kusina hada ya Allah. Kenapa kami diistimewakan seperti ini ya Allah? Dulu sewaktu kami hidup di dunia kami biasa-biasa saja. Cuma sholat 5 waktu aja kok. Sedekah kami biasa-biasa saja. Ibadah kami biasa-biasa saja. Kenapa luar biasa istimewa ya Allah?" Apa kata Allah? Inilah pahala sewaktu kau hidup di dunia, kau punya anak, kau masuk ke pesantren menghafal Quran. Dan dia hafal Quran, subhanallah. Jadi kalau kita hafal Quran itu, anak kita hafal Quran, ya, dijamin kedua orang tuanya. Bahkan kata Sayyidina Ali, bukan kedua orang tuanya saja, disuruh cari 10 anggota keluarga yang sudah jelas masuk neraka, disuruh tarik masuk surga. Subhanallah. Dan saya yakin tidak ada amalan yang bisa seperti ini. Orang rajin bersedekah, dia sendiri yang masuk surga. Sebanyak apapun dia sedekahkan, dia sendiri masuk surga. Dia tidak bisa menarik orang tua, dia tidak bisa menarik keluarga yang lain, tidak bisa. Coba tuan-tuan naik haji bolak-balik, yang masuk surga siapa? Tuan sendiri. Puasa, walaupun tiap hari puasa, yang masuk surga siapa? Tuan sendiri, tidak bisa memberikan hadiah. Tapi kalau hafal Quran, anak kita hafal Quran, insya Allah kita orang tua juga bisa. Makanya tuan-tuan yang mengatakan, "Oh saya tidak punya anak lagi," cari cucu kita. Tidak punya cucu lagi. Kalau banyak duit, cari orang-orang yang tidak mampu, tidak punya uang, sekolahkan, masukkan menghafal Quran, insya Allah pahalanya sama. Jadi yang melihat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, ya. Alangkah ruginya apabila kita di dunia ini kita meninggal tidak bawa bekal apa-apa. Kita meninggal di kuburan sendirian. Tidak ada yang menemani. Oleh karena itu, 10 terakhir bulan suci Ramadan ini perbaiki, kencangkan ibadah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah juga ya, kalau misalkan ada yang di sini yang mau ikut saya ke Samarinda, saya punya pondok, boleh ikut. Jelas, saya berikan peluang. Kalaupun mau sekolah di sini juga, sekitar Malaysia tidak apa-apa. Yang penting generasi kita pandailah dia membaca Quran. Oh, saya mau jadikan anak saya polisi, boleh.
Yang penting dasarnya waktu kecil dia sudah pandai membaca Quran. Kawan saya dia hafal Quran, setelah dia hafal Quran dia ikut tes polisi, lulus polisi. Ada kawan saya juga ikut tes dokter, lulus jadi dokter. Jadi hafal Quran dokter. Alangkah beruntungnya kita, Pak. Kita sudah punya anak hafal Quran, kita mau jadikan pengusaha boleh. Yang penting kalau kita jauhkan dari Al-Quran semasa kecilnya, nanti kalau dia besar, walaupun dia jadi polisi, jadi dokter, jadi apapun, tapi dia tidak tahu mengaji, dia tidak tahu sholat, tidak pandai mendoakan kita, itu rugi. Ya? Makanya anak ini tergantung kita. Jadi yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah. Jelas, saya ingin berpesan bahwa mari kita memperbaiki diri, memperbaiki doa kita. Utamakan ibu-ibu, doakan anak kita, doakan suaminya, doakan bapak-bapak, doakan istrinya, mudah-mudahan keluarga sekitar ya, sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita pengen keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, itu doa kita ya, menjadi pemimpin orang yang bertakwa ya. Ibu-ibu rajin-rajinlah doakan suaminya ya, rajin-rajin doakan anaknya. Bilang, Ustaz, suami saya suka SMS janda, suka WA janda, doakan ya. Ibu, kenapa ketawa? Tuan-tuan ya, doakan istrinya, saling mendoakan. Enak kalau kita saling mendoakan, jangan saling curiga. Kalau kita saling curiga, ributlah rumah tangga ya. Ibu-ibu yang jangan suka prasangka, dia ada yang telepon, Bu, suaminya ganti cewek, berarti kita prasangka baik, berarti suami saya alih profesi jadi tukang ojek, ya kan? Selalu berprasangka baik. Bu, Ibu, setuju poligami? Setuju poligami? Ya karena sebutnya ketawa aja. Setuju poligami? Setuju. Setuju poligami, Pak? Pintar. Betul, Bu. Saya dukung. Kalau ibu mau masuk surga, suruh suaminya kawin lagi, Bu ya. Lewat jalan tol. Ibu sini setuju poligami? Enggak. Bapak setuju? Enggak. Takut istri kayaknya. Bu, setuju poligami? Satu aja, setuju, yang lain enggak. Kalau bapak-bapak saya yakin dan percaya setuju semua, ya kan? Masya Allah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita kembali lagi, kita saling mendoakan, doakan pula saya. Mudah-mudahan saya lancar dalam dakwah ya. Saya keliling safari dakwah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan saya, dan saya juga doakan tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan juga, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan iman dan takwa ya. Dan sehingga satu saja pesan saya, amalkan doa saya tadi ya, sebelum tidur baca la ilaha illallah, insyaallah menjadi asbab untuk menjadikan kita semua husnul khatimah. Saya sering menghadapi orang yang mau sakarat itu, Pak. Ketika ada orang meninggal, saya sering dipanggil bermacam-macam cara. Saya kasih tahu la ilaha illallah, dia tidak boleh ngomong la ilaha, dia cuma cakap teriak-teriak aja. Ada yang bilang panas, ada yang bilang gitu. Bahkan saya punya keluarga, itu keluarga saya sendiri. Saya suruh baca la ilaha illallah, dia lari, dia coba rendam dirinya di comberan, di padat-padat itu kan punya air kotor itu, dia rendam dirinya di kepanasan, ditarik lagi ke atas, turun lagi. Banyak dosanya ya. Makanya kita bulan Ramadan ini kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Berbanyak berdoa, minta ampun kepada Allah ya. Doa paling mujarab, yang paling baik minta ampun itu adalah membaca sayyidul istighfar sebanyak-banyaknya. Sayyidul istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berapa? Berapa?
Kalau tidak mampu baca itu karena panjang, boleh pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita renungi dalam hati, ya Allah ampuni saya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih panjang Ustaz? Astaghfirullah boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, boleh pendek lagi, mati aja. Itu aja tak boleh. Astagfirullah. Masa mau dipendekin lagi? Astaga, astaga. Banyak lagi itu. Bila astaga, astaga itu tidak ada artinya itu astaga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan ibadah seperti ibadah 1000 bulan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.